Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimin, hari ini kita berada di hari pertama kalau dalam penanggalan miladiah, yaitu tanggal 1, hari pertama di bulan Januari. Layak kita merenungi kalau kita itu mungkin ibaratkan diri kita itu kalender harian. Tahu kalender harian? Yang setiap hari disobek itu. Sebenarnya setiap hari kita melewatinya, kalau kita itu ibaratkan kalender itu adalah badan kita, setiap kali hari berlalu, satu lembar kita sobek, satu lembar kita sobek lagi. Itu bagian dari diri kita. Bagian diri kita berkurang. Setiap harinya disobek, berarti sudah 365 lembar. Bagian dari diri kita itu sudah disobek dan kemudian lepas dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita nggak tahu jatah kalender kita berapa. Mungkin ada yang 60, ada yang 70 dan seterusnya. Tapi kalender harian itu sudah habis tahun 2020 dan kita sudah berada di tahun 2021. Kita nggak tahu kalender 2021 untuk kita apakah akan sampai selesai atau mungkin hanya beberapa sobekan saja, ternyata jatah kita sudah habis. Maka sebelum kita bahas tentang tadi istihza, saya ajak kembali untuk merenungi. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kita kemarin baru saja membahas tentang sumpah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, tapi khusus untuk Allah boleh. Bisa dipahami ya? Karena ini yang bersumpah Allah demi waktu. Nah, itu Allah yang bersumpah. Wal asri, kalau dalam ayat lain wal fajri, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Boleh kalau Allah, tapi kalau hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Di dalam ayat ini, surat ini, Allah Ta'ala bersumpah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya kaitannya dengan waktu, semua manusia itu sebenarnya dalam kerugian. Gimana? Dalam kerugian. Kalau bicara untung rugi, kayaknya ini kita bicara hitung-hitungan. Ya. Kemarin mungkin akhir tahun bagi lembaga perusahaan mungkin adalah saatnya rekapitulasi, tutup buku, kemudian dihitung tahun ini laba atau rugi. Hari ini kita coba renungi dulu sebelum nanti kita bahas tentang atau istihza tadi. Khusrin ini maksudnya gimana sih? Kita coba hitung secara matematis. Mungkin sudah pernah kami tunjukkan dulu, tapi kita ulang, hari ini kita ulang supaya menjadi renungan. Harapannya bahwa kita itu tidak menyia-nyiakan umur kita. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan jika kita masih ketemu dengan tahun 2021 sampai mungkin selesai. Kita berharap bahwa itu akan menjadi penambah tabungan pahala bagi kita, sehingga akan menjadi pemberat timbangan kita besok pada hari kiamat. Kita akan coba hitung kira-kira tahun 2020 itu kemarin kita itu rugi atau enggak. Kita akan coba hitung berapa sih sebenarnya nilai dunia. Kalau hari ini kita sia-siakan, kerugian kita itu berapa? Lihat ini, saya buatkan garis. Garis apa ini? Ini garis apa?
Garis apa? Garis lurus gitu ya. Iya, garis lurus. Tapi sebenarnya saya tengah menggambarkan garis waktu. Garis apa? Waktu. Ini adalah titik awalnya. Kapan? Sejak Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Ini adalah awal waktu. Karena dialah Allah itu huwal awalu, yang maha awal. Berarti tidak ada awal kecuali dia. Maka setelah itu ada titik awal nih waktu ini. Ternyata waktu itu Allah ciptakan tak terhingga. Jadi tidak ada ujungnya. Coba bayangkan, ada suatu garis yang tidak ada ujungnya. Makanya istilahnya khalidina fiha. Nanti orang masuk neraka kekal di dalamnya, orang masuk surga kekal di dalamnya. Kekal itu berarti garis waktunya gimana? Gak ada putusnya, gak ada endingnya, gak ada akhirnya. Jadi garis waktu itu kayak gitu, tidak ada putusnya. Ini cuma mampunya gambar segini dok. Kalau dibuat berarti gak ada putusnya. Kalau begitu, jika kita lahir di titik ini, mati di titik ini garis lahir, ini garis mati. Sebenarnya ini titik kecil dari garis waktu yang tak ada ujungnya itu. Antara lahir dan mati disebut apa? Umur. Umur kita itu hanya titik kecil sekali Pak. Cuma kita buatkan seperti ada jarak. Sebenarnya titik kecil aja dari garis waktu yang sangat panjang itu. Bisa dipahami? Oke. Ternyata nanti kita di dunia ini yang titik kecil itu akan ada akhirnya. Dan akhir kehidupan di dunia bukan berarti akhir perjalanan hidup kita. Karena kita masih akan melanjutkan di alam kubur, bahkan kemudian di mahsyar, yang setelah itu kita akan diadili, dibagi kitab catatannya, ditimbang. Fariqun fil jannah wa fariqun fis syair. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Sudah, nanti kemudian tak terhingga. Berapa lama kita akan di surga? Khalidina fiha, kekal selamanya. Coba, mungkin akal kita sulit memahami. Tapi inilah yang membedakan nanti antara akidah kita dengan Hindu Buddha yang mungkin mengenal reinkarnasi. Bagi mereka ketika sudah masuk surga, masuk neraka, yang nanti masuk neraka akan dikembalikan, direinkarnasi hidup lagi di dunia. Tapi karena masuk neraka diwujudkan nanti jadi seekor babi, seekor anjing, mungkin jadi ayam, jadi kuda, jadi keledai, atau mungkin jadi binatang buas, atau jadi monyet, jadi binatang melata. Nah, orang yang masuk surga nantilah kemudian reinkarnasi, kemudian jadi manusia yang mulia-mulia lagi dan seterusnya. Itu akidah Buddha atau Hindu. Kalau kita ya sudah fariqun fil jannah wa fariqun fis syair, nanti kekal selamanya. Saya ingin mengajak tadi untuk memahami lafi khusrin. Saya tanya, umur kita rata-rata berapa ya? Ada yang 30 tahun mati, ada enggak? Yang sampai 100 tahun ada enggak? Ya oke. Tapi rata-rata kata Nabi umur kita 60 tahun. Nah sekarang kita akan coba bandingkan. Ketika kita dibangkitkan dan hidup di mahsyar, kok kemudian mengingat kehidupan kita di dunia, terasa berapa lama sih tinggal di dunia ini? Karena ternyata mahsyar itu luar biasa. Kita tinggal di situ. Nanti kalau dibaca surat Al-Ma'arij ayat 4, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kita akan tinggal di mahsyar dalam kurun waktu 1 hari saja. Berapa? 1 hari, tapi kadarnya, miqdaruhu, kadarnya menurut hitungan kita sebagai manusia itu sebanding dengan khamsina, 50 alfa ribu sanah tahun, sebanding dengan 50.000 tahun. Lah karena kita tinggal 1 hari dengan panjangnya itu adalah 50.000 tahun, begitu kita mengingat umur kita di dunia itu akan terasa sangat pendek. Hitungan matematikanya berapa tadi? 1 hari sebanding dengan 50.000 tahun. Sekarang mari kita coba tengok. Kita tinggal di sini rata-rata 60 tahun. 60 tahun berarti berapa hari? 60 tahun berarti berapa hari? 60 kali 360, gitu kan?
60 kan tahun, 60 tahun berapa hari sih 60 tahun? Ya 60 kali 360. Saya pakai 360 saja, 300, bukan 364, bukan 360. 50.000 tahun itu sih berapa hari? Ya sudah, kita bandingkan 50.000 kali 360. Ketemunya ini, kita tinggal di dunia itu 21.600 hari, sementara tinggal di mahsyar 18 juta hari. Maka ketika kita berada di mahsyar, kita itu tidak merasa tinggal di dunia kecuali hanya 0,0012 hari saja. Bisa dipahami gak? Ketika kita berada di mahsyar, kita kelingan, oh gemen aku manggonang dunia ya berarti jane sedela banget ya. Wong iki sedina nang mahsyar wae 18 juta hari, saya tinggal di dunia itu hanya 0,012 hari saja. Noleh kakentan, bingung nek kados niku. Sudah, kalau begitu saya buat jadi jam. Berapa jam sih kita tinggal di dunia? Kita tinggal di dunia cuma 0,029 jam. 0,0012 kali 24. Karena satu hari adalah 24 jam. Masih 0, boxing gampang bae wong kula mboten lulus matematika, aja nganggo koma-komanan. Oke. Hari kita atau jam kita buatkan jadi menit. Kita tinggal di dunia tidak lebih hanya 1,73 menit atau 1 menit 46 detik. Berapa lama kita tinggal di dunia? Ketika di mahsyar kita teringat bahwa kita tinggal di dunia itu hanya 1 menit 46 detik saja. Maka Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang angka tadi. Wa yauma yahsyuruhum. Maaf ya, kalimat ayat ini kita coba dalam bentuk angka ya tadi gitu maksudnya. Ayat ini kita buat dalam bentuk angka tadi. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Wa yauma, dan hari yahsuruhum, kami kumpulkan mereka, ka'allam yalbasu, mereka tidaklah merasa ketinggal di dunia illa kecuali sa'atan minan nahar, hanya terasa sesaat di waktu siang saja. Bisa dipahami? Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka siapa? Ya manusia kita ini tidak merasa tinggal di dunia illa kecuali sa'atan minan nahar. Lihat ini, sesaat di siang hari. Yang kita coba hitung dalam wujud angka, ketemunya berapa? Ya, itu adalah jumlah nilai dunia relatif dibandingkan dengan mahsyar. Kita tinggal di dunia rasanya hanya 1 menit 46 detik atau 1,73 menit saja. Maka kalau kita renungi, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Kenapa? Jika hanya untuk bahagia di dunia, yang berapa tadi? 1 menit 46 detik. Kita kepengen punya harta yang banyak, dan untuk mendapatkannya kita tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, maka sebenarnya kita masuk khusrin, orang yang merugi. Lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Jika hari ini demi kita itu memuaskan ambisi kedudukan dan jabatan, saya yakin jabatannya tinggi, nikmat, mungkin dihormati, disanjung-sanjung, dipuja-puja, kita banyak koneksi, mungkin dari situ rezekinya juga akan pasti lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Harta kita mungkin bisa banyak, bahkan kalau kekuasaan kita menggurita sehingga kemudian tidak tergulingkan, mungkin kita akan menjadi orang yang kaya raya, berkuasa, terpandang sepanjang hidup kita. Sehingga kita menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, injek yang di bawah, jilat yang di atas, ternyata hanya dinikmati 1,73 menit.
Yang setelah itu kalau kita kemudian menerjang aturannya Allah, sisa yang ada hanyalah penderitaan selamanya. Demi kebahagiaan yang sebentar dia korbankan kebahagiaan yang abadi, kita katakan orang itu benar-benar dalam kerugian. La fi khusr. Termasuk diantaranya orang akan menyesal betul ketika hari ini yang mungkin waktunya tadi cuma sebentar itu ternyata kita sia-siakan. Nilai kehidupan dunia ini kita sia-siakan. Karena ketahui kaum muslimin, yang setitik kecil ini ternyata menentukan kebahagiaan kita di akhirat nanti. 1,73 menit sangat berharga. Kenapa? Bisa menentukan bahagia dan celakanya kita. Dan Allah itu jadikan bahwa dunia itu majra'atul akhirah. Modalnya cuma di sini tok ini. Kita itu nyari bekalnya di sini untuk perjalanan yang sedemikian panjang. Hanya waktu seperti itu sebenarnya kalau kita bisa mengoptimalkan potensi terbaik kita, cukup untuk menjadi bekal perjalanan abadi. Subhanallah. Maka dulu mungkin pernah kami sampaikan, kalau begitu manusia ada 3. Yang menyesal, kelompok pertama. 2, sangat menyesal, kelompok kedua. 3, sangat menyesal selama-lamanya. Kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan umur. Siapa tadi? Tadi berapa? 1 apa? Menyesal. 2, sangat menyesal. 3, sangat menyesal selama-lamanya. Yang menyesal siapa? Orang beriman, Pak. Ketika keputusan sudah ditetapkan, oh sampean surga, sampean neraka. Ini orang beriman sudah ditetapkan, kamu surga. Dia menyesal, ya Allah. Kok dulu tidak banyak sholat yang satunya kan? Hari ini saya masuk surga, tapi ternyata ranking paling ngisor, Pak. Menyesal dia. Karena ternyata mestinya dari tenaga yang dia miliki, potensi yang dia miliki bisa mendapatkan kedudukan yang jauh tinggi. Karena kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Sholat kita asal menjalankannya, tidak pernah memperhatikan kualitasnya. Sholat kita hanya yang wajib-wajib saja, tidak pernah berusaha menunaikan yang sunnah-sunnah. Apakah itu rawatib, apakah qiyamul lail, ataukah sholat duha. Sholat kita biasa-biasa saja, tidak berusaha untuk menunaikan secara berjamaah. Hari itu akan menjadi titik sesalan. Padahal sudah masuk surga. Ini akan masuk surga saja masih menyesal. Kenapa? Tidak memperbagus sholatnya. Padahal kalau mau hitung-hitungan, saya tanya, untuk sabar dari takbir sampai salam kita khusyuk, saya tanya, butuh waktu berapa jam? Dari takbir sampai salam saja. Bersabar, menahan diri, tidak terbawa angan-angan dan seterusnya, saya tanya, butuh waktu berapa lama? 15 menit. Berarti baca Al-Baqarah ini. Kalau sholat kita itu cuma 3 menit, kita butuh sabar, meluangkan waktu 3 menit, kita kosongkan urusan dunia kita, takbir sampai salam, kita konsentrasi dengan sholat kita. 3 menit dong. Itu saja nggak bisa, besok akan menyesal sekali. Ya Allah, gur tenung menit menyempatkan waktu untuk sholat dengan khusyuk, nggak bisa. Allahu Akbar. Kita gangannya main laris sih caranya kepriwe gitu ya, marketingnya harus gimana gitu. Allahu Akbar. Kayak main lomboke ora pateken ki kepriwe gitu. Sing petani yo mikire pertaniane, sing bakul yo marketinge, sing karyawan ya tugas dan pekerjaannya. Bahkan sing ustad yo mikir mengko arep ngisi materi opo gitu. Wis padha wae, masyaallah. Besok jadi sesalan karena ternyata hanya 3 menit saja sebenarnya kita coba meluangkan waktu. 3 menit itu 3 menit dunia loh, bukan 3 menit akhirat. 3 menit dunia. Hari itu orang yang sudah diputuskan masuk surga tapi bagian bawah-bawah masih menyesal. Kenapa tidak aku tambah infak dan sedekah saya?
Hari ini kita infak sedekah ki rasa balah abot temen aku golete berkasane pol kok enggak ngerti-ngerti diinfakna di sedekahna. Menyesal, mungkin kita itu merasa berat, tapi besok ketika kita itu masuk surga dan ternyata ditempatkan di tempat yang mungkin tidak setinggi teman-teman kita menyesal, ya Allah kenapa tidak aku infakkan, sedekahkan sebagian besar lagi dari harta yang saya miliki. Ini orang yang sudah berinfak saja menyesal, merasa tidak lebih banyak lagi yang bisa dia keluarkan. Hari itu orang yang setiap hari baca Quran 1 halaman akan menyesali, ya Allah kenapa tidak one day one juz saya itu baca Al-Quran. Akan jadi sesalan padahal sudah baca Al-Quran. Apalagi orang yang tidak pernah membacanya. Bahkan mungkin ada orang yang menyesal, ya Allah kenapa dulu di dunia saya itu tidak berkali-kali ditimpa musibah, ya Allah. Dulu saya kok sakit ya paling masuk angin beriang-beriang tok, mbok diabetes, mbok kolesterolnya saya tinggi, mbok stroke-nya itu bahkan mungkin saya itu sudah stroke dan seterusnya. Dia berharap mendapatkan musibah. Kenapa? Ada orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena infaknya, bukan haji umrohnya, bahkan karena sakit yang dideritanya. Ada orang yang menyesal ketika di dunia itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ini orang yang menyesal. Makanya hari ini sabar Pak dengan apa yang kita amalkan. Optimalkan, ayo optimalkan. Kita nggak tahu loh jatah hidup kita di tahun 2021 apakah sampai final atau hanya mungkin seperempat final, ternyata sudah selesai jatah hidup kita. Kita optimalkan. Ayo kita hitungkan dari berapa juta penghasilan kita 1 tahun, berapa sih yang sudah kita infakkan sehingga kemudian menjadi bekal akhirat bagi kita. Andai sudah jutaan rupiah yang sudah kita keluarkan, mana sih yang murni untuk mencari ridho Allah itu, berapa rupiah yang kita infakkan untuk mencari ridho Allah. Ayo kita renungi, harapannya tahun-tahun yang akan datang kita menjadi lebih baik. Optimalkan potensi terbaik kita, waktu kita, tenaga kita, harta kita, kecerdasan kita. Karena kelak akan menyesal. Kalau sampai 1,73 menit ini tadi kok kita itu tidak mampu mengoptimalkan potensi terbaik kita. Sekedar bersabar untuk taat kok nggak bisa. Kita menahan diri 1,73 menit untuk taat sepanjang hidup kita. Ketika di mahsyar rasanya cuma sekian kaum sekalian. Yang kedua nih, tadi menyesal. Yang kedua yang bagaimana? Sangat menyesal. Siapa mereka? Mereka orang yang beriman tapi tidak mampu sabar untuk menahan perbuatan dosa dan maksiat. Menyesal, sangat menyesal. Kenapa? Harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Sangat menyesal. Penyesalannya sepanjang mana? Sepanjang ketika dia berada di neraka akan merasakan sesalan yang sangat. Dia mukmin, tapi sayang amalnya riya. Salatnya hanya pencitraan, infak sedekahnya hanya untuk mendongkrak pujian dan sanjungan manusia, haji dan umrohnya hanya untuk panjat sosial sehingga kemudian dia terkesan itu status sosialnya tinggi di dalam masyarakat, dan berbagai amalnya hanya untuk mencari sanjungan pandangan manusia. Hari itu dia akan merasakan sangat menyesal karena amal-amalnya tidak dibalas oleh Allah, bahkan akan menjadi sebab kehinaan baginya. Dia itu adalah orang yang sangat menyesal, adalah orang yang ketika di dunia kok berani kemudian menerjang apa yang menjadi larangan Allah, yang haram dia ambil juga, sehingga kemudian Allah murka, marah sekadar kezaliman yang dia perbuat. Ini adalah orang beriman yang sampai matinya belum bertobat. Dia terjang larangan Allah, dia sikat yang haram. Dia kemudian berani berbuat zalim kepada sesama manusia. Mukmin tapi suka berbuat zalim kepada sesama manusia. Besok akan sangat menyesal. Karena harus mampir ke neraka. Karena ternyata sampai matinya dia belum sempat bertaubat. Makanya hari ini kita masih punya waktu. Saya yakin setiap kita merasa bahwa tahun 2020 saja, saya yakin kita bergelimang di dalam dosa dan maksiat. Jangan putus asa. Karena di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala pun berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna dunubaka anana sama,
Sekiranya dosamu itu sampai sundul langit, sumastaghfartani, kemudian kamu itu mau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampuni kamu dan tidak aku pedulikan lagi. Ayo, tahun 2021 manfaatkan untuk menambal kekurangan-kekurangan kita, menambal dosa-dosa kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Jangan sia-siakan. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang sangat menyesal selama-lamanya. Siapa mereka? Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Yahudi, Nasrani, musyrik. Musyrik itu mana? Hindu, Buddha, Sinto, Konghucu, Majusi, Zoroaster dan seterusnya. Mereka termasuk yang akan menyesal selama-lamanya, karena tadi kelompok tadi sudah divonis oleh Allah fi nari jahannama khalidina fiha. Kelompok yang lain mana yang masuk kategori sangat menyesal selama-lamanya? Munafikin, murtadin. Munafikin sudah divonis innal munafikina fi darkil asfalin minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di dasarnya neraka. Dan para murtadin, orang-orang yang memusuhi agamanya Allah. Kalau tadi ingkar terhadap aturannya Allah, orang yang memusuhi wali-walinya Allah, orang yang memerangi agama Islam dan umat Islam, ini mereka akan sangat menyesal selama-lamanya. Maka ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang beramal soleh masih menyesal, kita masih merugikan diri sendiri, karena kita tidak lebih banyak lagi amal soleh yang kita lakukan. Apalagi yang kita yang berbuat dosa dan maksiat akan sangat menyesal. Apalagi orang-orang yang berani memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi dinul Islam, menghalangi manusia dari jalan Allah, mempersekusi, bahkan mungkin membunuh, memenjarakan kepada para pembela-pembelanya Allah. Mereka akan sangat menyesal. Kaum muslimin, arsyadakumullah, ini renungan saja di awal jumpa kita. Dan karena saya sudah menjanjikan pembahasan tentang istihza, memang kami jadikan ini sebagai pembuka saja. Dan kebetulan pembahasan tentang istihza itu sebenarnya tidak begitu banyak gitu. Ini insya Allah ending ya, ending dari pembahasan kita tentang dosa lisan. Targetnya sih sebenarnya sebelum tahun baru dosa lisan sudah selesai. Kita tahun awal ini langsung kita lanjutkan pembahasan hidup sudah mati. Tapi qadarullah ternyata belum terselesaikan. Nah, kita selesaikan hari ini insyaallah ya. Baik kaum muslimin, tadi pembukaannya supaya kita lebih semangat ya, bahwa ketemu tahun 2021 itu sesuatu yang sangat bernilai. Tolong jangan disia-siakan. Ayo kita optimalkan tenaga kita, gitu kan? Pikiran kita, waktu kita, dana kita, harta kita dan seterusnya. Jangan sampai jadi sesalan karena kita tidak mengoptimalkan potensi terbaik kita. Baik, kita lewati dulu. Sekarang kita bahas kalau begitu. Apa sih istihza? Istihza. Secara bahasa artinya ini sukhriyah atau melecehkan. Seorang ahli bahasa mengatakan ini, Ar-Rahib Al-Asfahani berkata, istihza itu dari kata al-huzu, yang artinya sendauguro yang tersembunyi. Ya, kadang juga disebut sendauguro atau kelakar. Orang sini mengatakan guzan. Guzan ya. Pakai Z apa pakai Y? Pakai Z. Guzan gitu. Kalau di bawah guyon gitu. Geleweh, kelakar. Kan. Makanya Al-Baidawi mengatakan al-istihza adalah pelecehan dan penghinaan. Ini makna istihza. Sok lebih? Sok guzan? Ya, apa-apa. Boleh. Yang terlarang itu secara spesifik yang kayak gini, yang terlarang, yang jadi dosa besar ini ya. Ini.
yaitu geleweh, guzon, pelecehan, penghinaan dalam bentuk olok-olokan dan kelakar, tapi khusus kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan Nabi, kaitannya dengan Al-Quran, atau kaitannya dengan dinul Islam. Ini geleweh yang nggak boleh cuma wilayah itu toh. Kalau yang lain silahkan. Makanya hati-hati loh, ya, hati-hati. Geleweh boleh, tapi dalam hal apa dulu geleweh? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Geleweh boleh atau enggak? Boleh. Nanti yang tidak boleh yang secara khusus. Contoh nih, contoh. Penistaan terhadap Allah. Misalnya orang mengatakan ini orang Yahudi. Oh, paling demen melecehkan Allah, itu paling demen orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, sedangkan mereka itu lebih dermawan, lebih suka memberi. Coba bayangkan. Ini Yahudi, gitu kan? Karena memang di dalam dirinya ada kedengkian, gitu kan? Di dalam dirinya ada kebencian terhadap dinul Islam, gitu kan? Contoh lagi nih, orang Yahudi lagi. Yahudi itu mengganti kata hitotun dengan kata hintoh. Surat Al-Baqarah, ya. Wa qul nadkhulu hadhil qaryah wadkhulul baba sujada wa qulu hitatun nafir lakum yakum, itu kan perintah Allah. Dan masuklah ke dalam negeri ini, ya, hadhil qaryah, wadkhulul baba, masuklah melalui pintu gerbangnya dalam keadaan sujada, sujud, wa qulu hitatun, kemudian diperintahkan untuk mengatakan hitatun. Hitatun itu maksudnya, ya Allah, ampunilah kami. Orang Yahudi itu disuruh mohon ampun. Kata hitoh itu artinya adalah mohon ampun. Sama orang Yahudi diganti hitatun, diganti kata hintoh. Hintoh itu biji-bijian. Nah, ini kan pelecehan gitu loh. Tujuannya melecehkan terhadap Allah, penistaan terhadap Allah. Yang dulu sering saya ceritakan, lagi contoh ya, contoh pelecehan terhadap Allah, penistaan terhadap Allah. Di grup WhatsApp sering ditebar itu artikel. Gimana kabarnya? Wah, gini-gini aja nih, hidup saya susah, begini. Oh, mungkin Allah sudah bosan sama sampean. Sampean dicari di majelis taklim nggak pernah ada, dicari di orang yang sholat jamaah nggak ada, dicari di jamaah kebaikan yang lain nggak ada. Ya Allah, bosan sama sampean. Kelihatannya ini nasihat bagus, tapi di satu sisi bisa penistaan terhadap Allah. Kenapa? Allah tidak punya sifat bosan. Ingat, Allah tidak punya sifat bosan. Bisa dipahami ya? Maka menisbatkan sifat bosan kepada Allah bahaya, ini bahaya. Mungkin maunya geleweh, mungkin maunya hanya bersendau gurau, gitu kan? Tetapi tadi bisa masuk kategori istihza. Allah itu nggak bosan kok Pak. Jenengan itu jaluk dumateng Allah ya. Dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam jaluk terus. Allah bosan nggak? Nek jenengan duwe dulur bar subuh jaluk, duhur jaluk, bar asar jaluk, wengi jenengan arep sare, kia dine teka maning gur arep jaluk maning. Saya tanya, bosen apa mboten? Bener, sebel teman ya. Kadine arep teka, Bu, kunci belawange kunci petenge ilang rampune, men ngerti wis? Turu. Allah enggak, justru Allah itu paling suka kalau ada seorang hamba yang banyak minta. Maka Allah tidak punya sifat bosan. Ini hati-hati yang model seperti ini. Coba nih, ada lagi. Mungkin maunya ngeleweh, saya kurang tahu. Dulu di IAIN tahun-tahun 2000-an. IAIN, begitu masuk gerbang IAIN ada banner ditulis, di sini area bebas Tuhan. Jadi maksudnya orang silahkan mau mengekspresikan pemikirannya seperti apa, bebas. Coba ada satu spot di muka bumi ini disebut sebagai area bebas Tuhan. Ya Allah, melecehkan sekali, penistaan terhadap kekuasaan Allah. Ini contoh istihza atau penistaan terhadap Nabi. Ya, contoh lagi nih, orang yang mengatakan, kalau zaman dulu mungkin kalau sebutannya ini sahirun majnun, tukang sihir tur edan maning, gitu kan? Ini pelecehan terhadap Nabi. Hampir semua Nabi dapat tuduhan seperti itu. Yang hari ini
yang kadang membuat rasanya mangkel marah ini. Nabi kalian itu nabi pedofili. Tahu pedofili itu apa? Seorang laki-laki yang sukanya ini ya, nafsu seksnya terhadap anak di bawah umur. Jadi pernikahan beliau dengan Ibunda Aisyah itu kemudian menjadi bahan olok-olokan oleh karangan orientalis dengan judul seperti ini. Nabi itu gila seks karena istrinya banyak. Padahal di waktu itu orang itu biasa punya istri 20, punya istri 30. Di zaman itu biasa. Bahkan Islam datang itu kemudian untuk memuliakan bahwa itu dibatasin. Untuk Nabi mungkin lebih banyak dari kita, tapi kita dibatasin. Maksimal berapa? 4. Itu saja kayaknya yang berani mengamalkan yang di sini ya praono lah. Itu. Terus ora usah khawatir, Bu. Jangan ora usah khawatir. Wah, aku lho ora seneng karo syariat poligami. Alah, ora usah pusing. Saya tanya dulu nih yang di sini, Pak Bu, Bapak-bapak yang sudah siap poligami, Cung. Ora ono sing ngacung, Bu, aman. Ini ngangger nang Joko, lho kaya ya ha. Jere masna. Alah, masna apa? Wani wae ora. Gitu. Jadi tenang saja, nggak usah benci mereka orang baik-baik yang kok mempertimbangkan banyak faktor gitu kan ya, gitu. Bahkan ada yang mengatakan Nabi kita itu Nabi haus darah. Kenapa? Tangan kanan pegang apa? Pedang, sebelah kiri itu pegang Al-Quran. Tuduhan mereka seperti itu. Bahkan ini ada ustadz cengengesan lagi. Oh, Nabi Muhammad itu masa kecilnya yang gak jauh beda dengan anak-anak kita di tempat ini. Kalau ada pohon jambu matang, dia suka nyolong jambu. Ya Allah, ustadz loh ngomong kayak gitu. Katanya masa kecilnya dekil dan seterusnya. Hati-hati, ini bisa masuk kategori istihza. Atau ini olok-olok terhadap syiar Islam. Hukum Islam disebut barbar, menyebut muslim itu dengan kata kadrun. Hati-hati, istihza itu. Orang yang komitmen terhadap Islam malah dijuluki kadrun. Apa kadrun? Kadal kurun, coba bayangkan. Katanya tentang potong tangan, tentang cambo, tentang kisos. Wah, ini hukum barbar, tidak berperi kemanusiaan. Ada orang yang sedang menjalankan syariat hijab malah delok ke kayak ninja pelewat. Hati-hati, ini istihza. Orang yang tidak isbal malah dipanggil kayak umat kebanjiran kayak katoe cingkrang. Yang berjenggot dipanggil kelompok embe tuh kayak kelompok embe tuh. Iya, kayak kelompok embe itu jadinya beli banget kok gitu kan. Ada juga yang melecehkan ibadah sholat tuh di YouTube tuh. Sholat, baca Al-Fatihah, kemudian diselingi musik, joget-joget, sujud, diselingi apa lagi joget-joget. Hati-hati, ini istihza. Sholat sudah, agungkan Allah, ngeleweh belakangan. Jangan sholat buat mainan. Hati-hati loh, bahaya banget itu. Bahaya banget. Ya. Mungkin kita ngeleweh, sujud kita dipanjang-panjangin supaya teman-teman yang lain itu pada ngetawain dan seterusnya. Ya. Selesai salam langsung mungkin kentut dan seterusnya biar jadi ketawaan. Hati-hati, ini masuk kategori istihza, bahaya sekali. Ya. Silahkan ngeleweh, tapi jangan ada kaitannya dengan agama, gitu. Atau penistaan terhadap Al-Quran, membakar Al-Quran. Kemarin begitu kita ada isu boikot produk Prancis, Norwegia, Swedia langsung mengadakan aksi bakar Quran sebagai balasan seperti itu. Bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu di Rio ada orang yang dianggap guru, suhu, pinter. Ternyata dia banyak dimintai pertolongan orang. Ternyata dia bikin resepnya apa? Kalau kamu berani kencingi Quran, dia akan tolong. Coba bayangkan di Rio ini kan, melemparkannya atau menjadikan lembaran Al-Quran sebagai bungkus makanan atau mungkin kelontongan mercon dan seterusnya, ini juga masuk kategori istihza. Makanya kalau bungkus-bungkus sesuatu perhatikan, ada ayat-ayat Allah nggak di dalamnya. Bahkan sekedar meletakkan mushaf sebenarnya ada adabnya. Tidak boleh mushaf itu diletakkan di bawah sementara di atasnya buku-buku jenengan, nggak boleh. Letakkan Al-Quran di atasnya.
buku-buku hadis di bawahnya, buku-buku syarah hadis di bawahnya lagi, buku-buku tematik di bawahnya lagi, buku yang lain di bawahnya lagi. Jangan terbalik. Ini sekedar adab saja, gitu kan. Atau contoh yang lain, olok-olok terkait dengan surga dan neraka. Ada nih orang Islam yang mengatakan, alah surga nek sing mlebu wong Islam tok ya malah sepi, gitu kan. Jadi dia menginginkan nek iso yo wong Hindu yang mlebu surga, wong Buddha mlebu surga, men rame gitu loh. Nek sing mlebu Islam sing mlebu surga wong Islam tok, alah tontonan nang masjid isine wae wong tua-tua. Alah nang surga malah sebel banget ketemu karo kaki-kaki karo nini. Mending mlebu neraka si bareng karo artis ganteng-ganteng, ayu-ayu. Hati-hati, ungkapan seperti ini bisa masuk kategori istihza. Bisa dipahami? Nah, kaum muslimin arsyadakumullah. Sekarang kita bahas nih. Seperti apa contoh kasus istihza di zaman Nabi, dan nanti menjadi dasar nih kita buat penyimpulan hukum. Ini. Pernah nih ada satu kasus yang kemudian nanti kita bisa belajar dari kasus ini tentang hukum orang yang istihza. Gitu kan. Kejadian ini terjadi ketika beliau memobilisasi para sahabat untuk berangkat ke medan Tabuk, perang Tabuk. Satu hal ya, perang Tabuk ini memang perang yang kalau kita katakan cukup dahsyat. Satu, berhadapan dengan negara adidaya adikuasa pada waktu itu, yaitu Romawi. Yang mana dari sisi personal jumlahnya sangat besar, persenjataan zaman itu sudah paling canggih. Itu adalah dimiliki Persia sama Romawi. Ini berhadapan dengan Romawi. Dua, cuaca pada waktu itu sangat terik luar biasa. Jadi kondisi terpanas termasuk diantaranya adalah pada waktu hendak pemberangkatan ke medan Tabuk. Tiga, sementara Madinah itu dalam kondisi paceklik jelang panen raya. Paceklik, berarti lagi paceklik. Banyak yang nggak punya akomodasi, nggak punya bekal, sehingga ke sana itu harus jalan kaki. Padahal dari Madinah menuju ke Tabuk itu adalah 1000 km jalan kaki. Coba bayangin, dengan perbekalan yang minim. Madinah yang hampir panen raya, kalau ditinggal menuju ke Tabuk, berarti resikonya apa? Ya berarti busuk, tidak sempat terpetik kurma yang ada. Gitu kan, sehingga memang ini perjalanan berat. Sebagian ada yang bisa naik kuda, sebagian ada yang lebih banyak lagi berjalan kaki. Nah, dalam perjalanan yang suasananya seperti itu, ada yang berusaha menghibur diri, geleweh. Yaitu apa? Dia mengucapkan kalimat seperti ini. Menurutku para qori pembaca kita, yaitu maksudnya adalah Nabi dan para sahabat itu, orang yang paling rakus makannya, paling dusta perkataannya, dan paling penakut di medan peperangan. Ngelok kayak siapa? Nabi dan para sahabat. Abdullah ibnu Umar begitu mendengar statement seperti ini, kamu munafik. Saya sampaikan kepada Nabi SAW. Maka belum sempat disampaikan, Jibril sudah memberikan kabar kepada beliau tentang kondisi itu tadi. Sehingga ketika ditanya, diinterogasi sama Nabi, apakah betul kamu mengucapkan begini. Jawaban mereka ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya bersendaguro dan bermain-main belaka. Ya karena tadi perjalanan yang tegang dan saat tadi, nah ini kan cuma bersendaguro ya Rasulullah, hanya bermain-main saja. Maka Allah kemudian menurunkan satu ayat. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka katakan atau mereka lakukan itu, tentu mereka mengatakan innama kunna nahudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersendau-gurau, sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Kata mereka seperti itu. Apakah itu kemudian ditolerir karena hanya geleweh, karena hanya bersendaguro? Ternyata tidak. Allah perintahkan Nabi untuk berkata, Qul abillahi
wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya, apakah dengan rasulnya kalian jadikan sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan sendaguro? Tidak ditolerir kaum muslimin. Kita tidak boleh bersendaguro kok kaitannya dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya, dengan dinul Islam ini. Sehingga kemudian Allah Ta'ala itu menetapkan satu hukum di ayat selanjutnya. La ta'tadiru. Sudah gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu itu sudah kafir setelah beriman. Coba, kafir setelah beriman. Gara-gara apa? Geleweh, guzon, sendaguro, kelakar, bermain-main belaka. Jadi nggak bisa ayat Allah kok jadikan bermain-main, syiar Islam dijadikan sebagai sarana bermain-main, nggak bisa. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan saudara-saudara, hati-hati dengan lisan. Sekali lagi gitu. Makanya kita bahas dosa lisan itu, kita rinci itu tadi supaya kita hati-hati. Berapa banyak orang yang terjerumus ke neraka gara-gara lisannya. Aksaru ma yuhilan nasan naru alfamu wal farju. Kebanyakan orang itu terjerumus ke neraka adalah gara-gara lisannya. Salah satunya penggelewean tadi. Kaum muslimin harusnya nanti kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Nanti kita akan bahas kenapa sih orang kok berani melakukan istihza, kira-kira kenapa kayak gitu dan seterusnya. Harapannya nanti ini menjadi bahan pelajaran bagi kita gitu. Demikian kita skors terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Orang tidak boleh dikafirkan. Salah satunya ketika dia jahil. Jahil itu maksudnya tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu membatalkan syahadat, maka ini menjadi tidak boleh divonis. Orang yang melakukan seperti itu jadi jatuh kafir ya. Artinya ini butuh orang harus paham dulu bahwa geleweh yang seperti ini masuk kategori istihza, dan istihza itu adalah satu bentuk kekufuran gitu kan. Makanya qad kafartum, kalimatnya kan sungguh kamu itu telah kafir gitu kan, kafir setelah beriman, ba'da imanikum. Cuma butuh nanti memahami, tidak boleh kita memvonis secara serampangan gitu ya, karena kejahilan itu bisa menjadi rukhsah ya, keringanan untuk tidak dihukumi, divonis kafir. Nah, kita akan coba tengok nih mengapa sih orang kok melakukan istihza gitu ya. Kita bagi jadi dua. Satu, bila yang melakukan itu adalah orang-orang kafir, ya tentu adalah karena kedengkian dan kebencian mereka terhadap Islam. Kecuali orang ateis ya. Kalau orang ateis itu ya karena memang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Kalau orang kafir secara umum karena kedengkian dan kebencian mereka. Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, apakah mereka itu punya sifat dengki dan benci kepada kita? Iya. Sekalipun hari ini kayaknya kalimat seperti itu tidak diperkenankan ya, dianggap tidak toleran gitu dan seterusnya. Tapi Allah Ta'ala sendiri berfirman, walang tarda angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, ya tidak bisa menutupi bahwa mereka melakukan berbagai macam makar, termasuk dengan berbagai macam narasi ya, dengan cara mengolok-olok supaya kemudian kita minder sebagai seorang muslim, kita minder. Makanya ketika Nabi kita disebut pedofili, mungkin gila seks, mungkin mengajari radikalisme dan seterusnya, yang diinginkan kita tidak pede dengan jati diri sebagai seorang muslim gitu. Itu yang diinginkan mereka ya. Yahudi karena dengki mungkin Nabi terakhir ternyata bukan dari kalangan mereka. Emmanuel Macron mungkin yang kemarin kemudian memberikan apresiasi kepada orang yang mengolok-olok Nabi, ya mungkin sebenarnya dengki pertumbuhan muslim di Prancis sedemikian pesat, sehingga hari ini 11% penduduk Prancis itu ternyata muslim. Banyak diantaranya sudah menguasai ekonomi, bahkan menduduki satu jabatan-jabatan penting. Emmanuel Macron termasuk diantara orang yang diberi kesempatan bertobat. Kenapa? Karena Allah pun sudah menjanjikan, innallaha yahfiru dunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Berarti kalau dia bertobat diberi kesempatan gitu.
Nah sekarang, lalu bagaimana sikap kita ketika ada orang yang mengolok-olok ajaran Islam gitu dan seterusnya? Sikap kita. Kalau tadi urusan penghukum, urusan penguasa ya. Jadi jangan nggak boleh tahu-tahu ada orang geleweh-geleweh tentang ayat Allah dan seterusnya, bawa gaman, buacok, jebret, ora kena gitu kan. Itu ada tata caranya. Nah sikap kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum idza mislukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Wa qad nazala 'alaikum fil kitab, sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam kitab Al-Qur'an, an idza sami'tum, jika kalian itu mendengar ayatillah, ayat-ayatnya Allah, yukfaru biha, kok diingkari. Ada majelis di mana di situ kok ternyata justru ayat-ayat Allah itu diingkari. Wa yustahza'u biha, kok di majelis itu baik majelis permusyawaratan rakyat, majelis apa gitu ya. Jadi majelis manapun ini, majelis RT, majelis dawis, majelis apa, Allah diingkari, kok ayat Allah dijadikan gelewean. Kita diperintahkan fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Kalau ada suatu majelis di mana ayat Allah itu tidak dijadikan suatu pedoman untuk melakukan pembahasan suatu, jangan duduk di situ. Paham? Jangan duduk di situ. Wala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin khairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya. Kalau majelis yang besar ya sampai kemudian